Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa ibadah bersama-sama sekalipun lewat video YouTube ini ya. Mari kita mulai ibadah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, pujilah aku Tuhan. Pujilah
sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami mau sambut firman-Mu bagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat pagi. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dapat semua? Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anak-anaknya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat kembali kepada perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, kita memperhatikan ada banyak suka dan duka silih berganti yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena itu kalau kita kembali membaca di dalam ayat yang kedua, dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, kita lihat poin yang pertama, saudara-saudara, di mana di dalam perjalanan bangsa Israel dalam kehendak Tuhan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang sudah berjanji kepada mereka, di mana di dalam perjalanan itu pun Tuhan berjanji selalu menyertai. Tetapi saudara-saudara, ada kalanya Tuhan mengizinkan masa-masa sulit itu terjadi. Ya. Sekalipun itu kehendak Allah dalam perjalanan mereka, itu kehendak Allah, mereka harus keluar dari tanah Mesir. Tetapi kita melihat bahwa ada kalanya di mana Tuhan mengizinkan masa-masa yang sulit di dalam kehidupan mereka. Ya. Karena itu kita melihat, saudara-saudara, ada 3 tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan
ujian, cobaan. Mengapa Tuhan mengizinkan masa sulit? Nah saudara, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini kita lihat 3 hal. Yang pertama adalah untuk mengingatkan, ya, supaya kita jangan lupa kepada Tuhan. Karena itu kalau kita memperhatikan tadi di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca itu, saudara-saudara, di mana Tuhan mengizinkan kesulitan itu, mengizinkan masalah. Yang pertama untuk mengingatkan kita supaya kita jangan pernah lupa tetap mengasihi Tuhan, tetap kembali kepada kehendaknya di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama, saudara-saudara. Karena itu kalau kita memperhatikan kembali di dalam ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Wah, ini ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Mungkin ada orang berkata, kenapa Tuhan mengizinkan aku dalam keadaan sulit? Mengapa Tuhan mengizinkan aku menghadapi satu masalah yang begitu berat? Nah saudara-saudara, di dalam bagian-bagian yang kita sudah baca hari ini, yang pertama, tujuan Tuhan itu adalah untuk mengingatkan. Baru yang kedua, saudara-saudara, untuk merendahkan hati kita, supaya kita selalu berpegang kepada firman-Nya. Karena biasanya orang kalau sudah sukses, biasanya mulai muncullah yang namanya kesombongan dalam hidupnya. Kalau orang sudah sukses, biasanya mulai muncullah yang namanya lupa kepada kasih karunia Tuhan. Karena itu Tuhan mengizinkan masa-masa yang sulit itu terjadi supaya kita selalu ingat bahwa semua kehidupan ini, semua yang kita miliki, itu semua karena anugerahnya. Itu tidak boleh kita lupakan. Baru yang kedua, supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ya. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Ya. Karena kecenderungan manusia, saudara-saudara, kalau dia sudah mulai diberkati, bahkan semakin diberkati, ya, semakin banyak berkatnya, biasanya kecenderungan manusia itu adalah lupa. Dia selalu merasa itu semua karena kekuatannya, karena kehebatannya, karena kepintarannya. Itulah sebabnya Tuhan ingatkan, supaya manusia itu ingat kembali bahwa itu semua karena Tuhan. Baru yang kedua tadi, merendahkan hati, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberkati Tuhan, tetapi memiliki kerendahan hati, saudara-saudara. Ya, itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Baru selanjutnya, saudara-saudara, kita lihat di dalam ayat yang kelima. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Nah, saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita,
supaya kita tetap berjalan di jalur kebenaran. Nah, demikian khususnya Tuhan mengajar kita, di mana pada waktu kita sudah mulai lupa kepada Tuhan karena kesibukan kita, di mana pada waktu kita sudah merasa berbangga, sudah merasa hebat, kita mulai muncul kesombongan diri kita, maka di situ Tuhan mengingatkan kita, ya, supaya kita insaf, ya, supaya kita sadar kembali. Ya. Karena itu di dalam ayat 5 tadi dikatakan, maka haruslah engkau insaf, sadar bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anak. Jadi kalau Tuhan mengizinkan masa-masa yang sulit dalam hidup kita, itu saudara-saudara satu pengajaran buat kita, satu ujian buat kita, di mana di masa-masa yang sulit itu justru di situ kita harus semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dan kita tidak menyimpang dari relnya firman Allah. Ya. Jadi Tuhan ingatkan kita sama seperti bangsa Israel. Ya. Tuhan izinkan mereka mengalami masa-masa yang sulit, bahkan dikatakan Tuhan biarkan mereka lapar supaya mereka tahu bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, seringkali kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia. Apa yang harus kita makan, kita minum, kita pakai, ya kita tempati. Seringkali yang menjadi tujuan utama kita adalah sandang, pangan, papan. Seringkali dengan kesibukan yang begitu luar biasa, kita akhirnya lupa kepada Tuhan. Tetapi itulah kasih Tuhan kepada kita. Seperti seorang ayah mengajari anak-anaknya, dikatakan dia mengingatkan kita, ya, dia mengajari kita dan membuat kita menjadi orang yang rendah hati dan menginsafkan dalam kehidupan kita atas segala kesalahan-kesalahan kita, supaya kita kembali setia kepada Dia. Saudara-saudara, di masa-masa sulit hari-hari ini, ya, di mana virus COVID-19 semakin banyak, ya, baik di kota kita, kota Jepara. Tetapi biarlah ini semua membawa kita bukan semakin takut, tetapi justru ini kesempatan buat kita semakin banyak berdoa, ya, semakin banyak berdoa. Saudara-saudara, di rumah masing-masing adakan doa-doa dalam keluarga, semakin banyak bersekutu dengan Tuhan, ya. Ini waktunya kita semakin banyak berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita diingatkan Tuhan, ya, supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah mendapat tempat di hati kita, biar kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji, ya, tahan uji dalam segala perkara apapun, ya. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji, maka tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Kesulitan, masalah apapun, kita akan tetap setia, ya. Setia bukan berarti harus ke gereja terus, bukan itu, tapi setia kepada Tuhan. Di rumah juga bisa kita tetap setia. Di mana-mana pun kita berada, kita bisa tetap setia kepada Tuhan di dalam persekutuan
kebutuhan kita bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita nyanyikan pujian kita. Pujilah Aku Tuhan. Pujilah Aku Tuhan. Cobalah Aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku menyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan yang disembah. Kaulah yang disembah. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami hari-hari ini, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan di dalam segala sesuatu yang terjadi itu dalam hidup kami, juga untuk mengingatkan kami akan selalu berpegang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, demikian juga merendahkan hati kami dan menginsafkan kami dari segala kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami tetap berpegang kepada firman-Mu di dalam hidup kami. Berkatilah semua sedang menyembah Tuhan yang menyaksikan program ini, baik di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka, berkati segala sesuatu yang mereka kerjakan. Tuhanlah yang membuat semuanya itu berhasil di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, kalau ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan menyembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.